Halo semuanya, jadi video ini akan sedikit mereview buku dari Ranjit Kumar yang berjudul Research Methodology, tapi hanya berfokus pada bab ketiganya, yaitu tentang Constructing Instrument of Data Collection. Ini adalah data pribadi yang digunakan untuk mata kuliah metodologi penelitian, tapi aku mau share sedikit untuk menjadi literatur belajar pribadi maupun untuk teman-teman yang lagi membutuhkan. Oke, jadi buku ini punya keseluruhan daftar isi seperti ini. Ada step 1, step 2, step 3 sampai step 8. Tapi pada video kali ini yang akan ditekankan adalah di step 3, yaitu Constructing an Instrument for Data Collection. Nah, di dalam bab ketiga ini terdapat 3 subbab lagi, yaitu Selecting a Method of Data Collection, terus collecting data using attitudinal skill, dan Establishing the validity and reliability of a research instrument. Kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu Selecting a Method of Data Collection, dan di sini udah ada subbab-subbab lainnya. Oke, jadi di sini ada perbedaan dari differences ya in a methods of data collection. Perbedaan dari metode mengumpulkan data, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed methods gitu. Nah, perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini bergantung pada 3 hal, yaitu gimana sih cara data itu dikumpulkan, terus gimana cara si data itu dianalisis, serta gimana sih temuan-temuannya ini dikomunikasikan. Itulah perbedaan pendekatannya. Untuk klasifikasi suatu metode sebagai kuantitatif, kualitatif, atau campuran, itu kayak gimana sih kita mengklasifikasikannya? Nah, ternyata tergantung pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini gitu. Tentang yang pertama, epistemologi filosofis apa sih yang mendasari pendekatannya? Terus gimana informasi tersebut dikumpulkan? Terus, apakah pertanyaan atau isu yang dibahas selama pengumpulan data ditentukan sebelumnya atau justru dikembangkan selama pengumpulan data? Terus gimana sih informasi yang Anda dikumpulkan itu dicatat nantinya? Gimana informasi itu dianalisis? Terus bagaimana Anda mengusulkan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut? Dan berapa banyak sih metode berbeda yang digunakan dalam melakukan penelitian gitu. Jadi dalam penelitian itu bisa macam-macam caranya, tergantung dari bagaimana kita mengambil variabel dan cara yang paling efektif menurut kita, yang menurut studi itu paling efektif. Oke, untuk pendekatan yang luas terhadap pengumpulan informasi ini, data-data tersebut itu bisa dikategorikan sebagai 2, yaitu primary sources dan juga secondary sources gitu. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, kalau yang primary sources itu contohnya apa sih? Mengkoleksi data dengan primary sources itu ada 3. Secara garis besar ada observasi, terus ada interview itu semacam wawancara, dan juga kuesioner. Kuesioner ini kayak kita mengisi sesuatu. Mungkin teman-teman juga sering ya dapat link untuk mengisi kuesioner. Biasanya kuesioner untuk penelitian mahasiswa, entah itu tingkat akhir atau untuk ujian akhir semester, atau mungkin penelitian dari lembaga-lembaga yang membutuhkan data, karena sekarang udah modern ya. Nah, yang pertama observasi. Mengobservasi itu ada 2. Yang pertama ada participant observation dan non-participant observation. Bedanya kalau participant observation, kita kan sebagai peneliti nih, kita juga berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati dengan cara yang sama seperti anggotanya, dengan atau tanpa sepengetahuan mereka bahwa mereka sedang diamati gitu. Tentu saja faktor-faktor dengan atau tanpa sepengetahuan mereka ini bisa menjadi pertimbangan nanti ya di akhirnya, bagaimana feedback orang-orang yang sedang kita teliti terhadap hasil penelitian, nanti pasti ada perbedaannya. Terus selanjutnya ada non-participant observation. Itu artinya kita sebagai peneliti tidak terlibat dalam kegiatan kelompok, tetapi tetap menjadi pengamat yang pasif, mengamati dan mendengarkan kegiatannya, dan kemudian menarik
Oke, nah sekarang problems with using observation as a method of data collection. Apa sih permasalahan yang biasanya ada gitu ketika kita menggunakan observasi sebagai metode untuk mengumpulkan data? Nah, ketika individu atau kelompok menyadari nih kalau mereka lagi diamati, mereka tuh bisa dapat mengubah perilaku mereka. Biasanya mereka berubah gitu. Jika seorang pengamat tidak memihak, hal ini bisa dengan mudah menimbulkan bias dan tidak ada cara yang mudah untuk memverifikasi pengamatan dan kesimpulan yang diambil darinya. Terus interpretasi yang diambil dari pengamatan dapat bervariasi dari satu pengamat ke pengamat yang lainnya. Setelah itu juga ada kemungkinan si observasi atau pencatatan yang kita lakukan ini nggak lengkap gitu. Karena observasi ini lebih ke mengawasi begitu. Orang kalau ketika diawasi biasanya mereka jadi sifatnya jadi lebih baik, mereka akan memberikan penilaian yang biasanya jadinya lebih memihak begitu dan tidak netral gitu. Selanjutnya, situations in which observation can be made. Situasi apa saja yang bisa membuat observasi ini bisa terjadi gitu ya. Pengamatan dapat dilakukan di dalam dua kondisi. Yang pertama dalam kondisi yang natural, yaitu mengamati sebuah kelompok tanpa mengganggu aktivitas normalnya. Jadi ya udah mereka melakukan kegiatan seperti biasa aja, tidak ada yang perlu dilakukan gitu kan. Tidak ada penelitian yang harus misalnya mereka melakukan A atau melakukan B. Dan yang kedua adalah control, yaitu memperkenalkan stimulus kepada kelompok untuk bereaksi dan mengamati reaksinya. Misalnya kita kasih, kalau di social eksperimen di sosial media misalnya tiba-tiba ada orang gila, misalnya gimana sih respon mereka terhadap tiba-tiba ada orang gila ini, yang ternyata si orang gila ini diperankan oleh aktor. Itu kan contohnya ya, contoh mudahnya. Recording of observation. Nah, kita mengobservasi seseorang atau sebuah objek atau sebuah fenomena, tentu setelah itu kita melakukan pencatatan. Kita ingin tahu nih sebenarnya apa aja sih data-data yang kita dapatkan. Ada banyak cara untuk merekam pengamatan. Pemilihan metode pencatatan tergantung pada tujuan pengamatan yang mau ngapain dulu nih, mau dapat apa nih studinya. Cara pengamatan juga bisa menentukan apakah ini merupakan studi kuantitatif atau juga kualitatif. Nah, kalau misalnya pencatatan naratif dan deskriptif, itu biasanya dilakukannya di penelitian yang kualitatif gitu. Karena kualitatif, jadi kita dapat datanya itu secara deskripsi, dijelasin panjang gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya penelitian kita kuantitatif, biasanya kita akan mendapatkan pencatatan yang bersifatnya kategorikal atau dalam skala numerik gitu. Perlu diingat bahwa setiap metode pencatatan observasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang yang kedua, the interview. Nah, interview ini adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi. Ada banyak definisi tentang wawancara, tetapi pada dasarnya wawancara ini adalah interaksi dari orang ke orang, baik secara tatap muka atau tidak, antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang tertentu gitu. Ini kayaknya rasanya interview ini sesuatu yang sangat sering banget kita temukan. Contohnya kalau misalnya teman-teman suka menonton podcast, itu adalah salah satu contoh wawancara ya. Nah, interviewing ini ada yang unstructured interview, jadi tidak terstruktur. Ada juga yang bentuknya sangat-sangat terstruktur gitu. The questionnaire. Questionnaire adalah daftar pertanyaan tertulis yang jawabannya dicatat oleh responden. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memberikan kuesioner adalah sebagai berikut. Misalnya dikirimkan melalui pos, terus administrasi kolektif, kuesioner online. Nah, ini yang paling sering kita dapat mungkin saat ini. Lalu administrasi di tempat umum, itu juga termasuk kuesioner. Memilih antara jadwal wawancara dan kuesioner. Nah, pemilihan antara jadwal wawancara dan kuesioner itu harus didasarkan pada kriteria berikut. Misalnya, sifat investigasinya. Apa sih sifat investigasinya? Terus distribusi geografis dari populasi penelitiannya. Lalu jenis populasi penelitiannya. Apa keuntungan dan kekurangan dari kuesioner? Kalau keuntungannya biasanya lebih murah dan terjangkau ya. Soalnya bisa
lewat pos tadi kan, tapi biasanya sekarang lewat online. Itu kan mudah banget gitu ya, kayak dalam beberapa jam mungkin kita bisa mendapatkan lebih dari sekian responden gitu. Terus kekurangannya mungkin aplikasinya terbatas, terus kadang-kadang lebih bias, terus kurangnya kesempatan untuk mengklarifikasi masalah, karena seringnya setelah kita mengisi kuesioner ya udah gitu, kita biasanya lepas tangan, kecuali mungkin untuk beberapa kelompok yang dalam satu lingkup, misalnya di lingkup sekolah, terus kita menjawab kuesioner yang ternyata jawabannya menurut si peneliti ini bias, bisa ditanyain lagi ke orangnya. Tapi kalau misalnya kita mengambil kuesioner dari orang-orang yang random, ini akan sulit karena ya mereka nggak bisa klarifikasi gitu. Tanggapan terhadap satu pertanyaan dapat dipengaruhi oleh tanggapan terhadap pertanyaan lainnya gitu. Oh, misalnya di nomor 1 tadi pertanyaannya kayak gini, nomor 2 kayak gini, jawabannya kayaknya begini deh. Nah, kayak gitu. Jadi bisa berpengaruh gitu. Terus orang lain dapat mempengaruhi jawaban. Kita untuk kuesioner online ya, kita mungkin nggak tahu dia sedang ada di mana dan sama siapa gitu. Mungkin dia tanya sama temennya, mending jawab apa ya begitu. Tanggapan tidak dapat dilengkapi dengan informasi lainnya. Jadi kuesioner ini termasuk yang terbatas tapi cepat gitu. Sedangkan untuk interview, kelebihan dan kekurangannya, kalau interview itu kelebihannya lebih sesuai untuk situasi yang kompleks gitu. Jadi kita bakal mendapatkan jawaban yang panjang gitu. Berguna untuk mengumpulkan informasi yang mendalam. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang lebih disukai juga. Terus pertanyaannya dapat dijelaskan. Jadi biasanya peneliti atau penanya ya mungkin tanya, terus kalau misalnya si respondennya nggak ngerti bisa jabarin lagi, gini loh pertanyaannya ini, Anda begini, terus memiliki aplikasi yang lebih luas. Terus kekurangan interview, memakan waktu dan mahal. Mungkin waktunya ya, terus mahalnya ini kalau misalnya si respondennya harus ketemu sama si peneliti. Terus kualitas datanya tergantung pada kualitas interaksi. Kalau interaksinya buruk, dari awal udah bad mood, rasanya hasil dari penelitiannya juga akan kurang baik. Terus kualitas data tergantung pada kualitas pewawancara. Kalau misalnya pewawancaranya bisa bagus memberikan pertanyaannya, terus bagus menangkapnya, meresponnya juga bagus, biasanya hasilnya juga akan baik gitu. Dan kebalikannya, kemungkinan adanya bias peneliti itu juga sangat mungkin terjadi. Nah, terus di sini ada isi surat pengantar. Tapi surat pengantarnya pengantar apa nih? Nah, jadi ketika kita akan melakukan interview atau melakukan pengisian kuesioner, ini ada pengantarnya dulu gitu. Biasanya kita ada perkenalan dulu, terus setelah itu tujuan penelitiannya apa, supaya orang itu aware gitu dengan apa yang akan kita lakukan. Terus relevansi penelitiannya apa, terus instruksi umum kita tuh harus ngapain gitu, supaya mereka tahu harus ngapain. Terus tunjukkan bahwa partisipasi dalam studi ini bersifat sukarela, jadi kita nggak boleh maksa. Terus meyakinkan responden tentang kerahasiaan informasi, ini penting ya, supaya respondennya merasa safe, merasa terjaga gitu. Memberikan nomor kontak jika ada pertanyaan, memberikan alamat pengembalian, ini tidak selalu ya, poin nomor 8, tergantung dari bentuk kuesionernya, dari mana bentuknya seperti apa. Lalu juga berterima kasih. Jadi ini adalah etika-etika dasar ketika kita mau melakukan interview maupun membuat kuesioner. Nah, sekarang ketika kita melakukan interview, interview dan kuesioner ya. Kalau observasi kan kita lebih mengamati saja. Ada 2 jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang bersifat terbuka dan juga pertanyaan yang bersifat tertutup. Pertanyaan yang terbuka ini memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut. Kalau pertanyaan terbuka memberikan informasi yang mendalam jika digunakan dalam wawancara oleh pewawancara yang berpengalaman. Dalam kuesioner, pertanyaan terbuka memberikan responden kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, menghasilkan lebih banyak variasi informasi yang lebih beragam. Jadi biasanya pertanyaan terbuka ini jawabannya lebih ke esai, karena supaya si responden bisa mengekspresikan jawaban mereka dengan lebih baik. Kerugiannya adalah karena pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, kadang-kadang pertanyaan terbuka hampir menghilangkan kemungkinan bias peneliti. Sometimes kita mendapatkan informasi yang terlalu luas sehingga kita agak sulit menarik kesimpulan, atau mungkin justru kita mendapatkan respon-respon yang di luar dugaan sehingga tidak masuk dalam variabel yang kita butuhkan. Itu contohnya ya.
Terus ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurang mendalam dan beragam ya. Terus ada kemungkinan lebih besar untuk terjadinya bias peneliti. Terus kalau misalnya di dalam responden, pola respon yang diberikan untuk sebuah pertanyaan dapat mengkondisikan pemikiran responden, sehingga kadang-kadang tidak benar-benar mencerminkan pendapatnya si responden. Terus kemudahan menjawab daftar tanggapan yang sudah jadi dapat menciptakan kecenderungan di antara beberapa responden dan pewawancara. Yaudah deh, jawabannya ini aja gitu kan, karena mungkin dia melihat pola tertentu atau bagaimana. Terus pertanyaan tertutup karena membantu untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dari, dan jawaban yang diberikan juga lebih mudah untuk dianalisis gitu. Formulating effectiveness question. Gimana sih memformulasi pertanyaan yang efektif? Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana supaya kita bisa me-reach responden yang lebih banyak gitu, karena setiap responden punya latar belakang yang berbeda. Jangan gunakan pertanyaan yang ambigu. Pertanyaan ini jangan susah-susah, jangan yang bikin bingung. Jangan mengajukan pertanyaan berlaras ganda, jadi kayak gini atau gini nih, pokoknya bikin bingung gitu kan. Jangan mengajukan pertanyaan yang mengarah, jadi ada kecenderungan tertentu supaya si responden ini menjawabnya jadinya B gitu. Jangan mengajukan pertanyaan yang didasarkan pada praduga gitu. Jadi kita pun sebagai peneliti harus bersifat netral. Constructing a research instrument in quantitative research, membuat instrumen pada penelitian kuantitatif. Jadi konstruksi instrumen atau alat penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah proyek penelitian, karena apapun yang Anda katakan melalui temuan atau kesimpulan didasarkan pada jenis informasi yang dikumpulkan, dan data dikumpulkan sepenuhnya tergantung pada pertanyaan yang diajukan kepada responden. Oke, ada 4 langkah untuk melakukan pengembangan instrumen penelitian. Jadi langkah yang pertama, kalau Anda belum melakukannya, definisikan dengan jelas dan buatlah daftar semua tujuan khusus. Jadi pertanyaan penelitian atau hipotesis itu ditulis aja dulu. Langkah yang kedua, untuk setiap tujuan, pertanyaan penelitian atau hipotesis, buatlah daftar semua pertanyaan terkait yang ingin Anda jawab melalui penelitian Anda gitu. Yang ketiga, ambil setiap pertanyaan yang telah Anda identifikasi pada langkah 2 dan buatlah daftar informasi yang dibutuhkan untuk menjawabnya ya. Jadi berarti buat daftar informasi apa aja yang mau kita dapetin. Lalu langkah yang terakhir adalah merumuskan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Asking personal and sensitive question. Jadi ketika kita melakukan wawancara maupun kuesioner, terkadang kita memberikan pertanyaan yang bersifat sensitif gitu. Cara mengajukan pertanyaan pribadi dengan cara tidak langsung itu yang pertama, menunjukkan gambar atau kartun gitu, lalu meminta mereka mendeskripsikan sesuatu gitu. Jadi supaya kita mendapat gambaran tentang bagaimana cara dia memikirkan tentang si gambar itu, gimana sih pandangan dia gitu. Terus dengan meminta responden untuk melengkapi sebuah kalimat gitu. Jadi kita bikin sebuah kalimat, lalu si responden itu melengkapinya, terus kita menarik kesimpulan kira-kira arahnya kemana gitu. Lalu dengan meminta responden untuk mengurutkan kartu yang berisi pernyataan misalnya, supaya kalau kita mau mengetahui bagaimana suatu kasus terjadi ya, runtutan kisah misalnya kayak gitu. Dengan menggunakan perangkat acak juga bisa. Jadi sensitive question ini tidak harus langsung dikemukakan di dalam kalimat yang tegas, lugas gitu, tapi dengan cara-cara yang lebih smooth gitu. Itu juga bisa dilakukan. The order of question dalam kuesioner atau jadwal pewawancara penting karena mempengaruhi kualitas informasi, minat, dan bahkan kesediaan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jadi daftar pernyataan atau pertanyaan yang logis dapat mengkondisikan responden terhadap pendapat yang diungkapkan oleh peneliti melalui
pernyataan-pernyataan tersebut gitu. Jadi kita harus mengkondisikan dulu nih si respondennya bahwa dia akan diteliti, jawaban-jawaban dia akan diambil data-datanya supaya dia juga siap. Lalu pre-testing a research instrument. Jadi setelah kita bikin instrumen-instrumen penelitian, ada jadwal wawancaranya, kuesionernya juga udah siap, pertanyaannya juga udah siap gitu. Kita harus diuji dulu, kita coba dulu, mungkin dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan sesama peneliti untuk mengumpulkan datanya sebenarnya. Jadi supaya mengurangi terjadinya ada kesalahan informasi ya. Jadi karena semakin baik variabelnya, hasil penelitian juga akan semakin baik. Oke, nah sebelum kita mau mulai mendapatkan informasi dari calon responden, kita harus memastikan bahwa mereka itu siap dan mau gitu, karena harus bersifat sukarela. Yang pertama, memotivasi dulu, kita motivasi mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Terus kita berikan pemahaman yang jelas tentang pertanyaannya itu apa sih gitu. Terus memiliki informasi yang dibutuhkan. Si responden ini memang harus benar-benar punya informasi itu. Jadi jangan sampai kita salah sasaran, salah memilih responden. Beberapa cara dalam mendapatkan atau mengkoleksi data di penelitian kualitatif ya. Diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama ada unstructured interview, ada observasi, dan juga secondary source. Oke, kita akan masuk ke unstructured interview atau interview yang tidak terstruktur. Tapi biasanya kalau dalam penelitian, meskipun interviewnya tidak terstruktur, tapi dia tetap ada tujuan akhirnya gitu. Biasanya di dalam unstructured interview ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, terus juga bentuknya lebih naratif gitu. Lalu ada observation. Observasi adalah metode lain yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Perbedaan antara penggunaan observasi dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif terletak pada tingkat fleksibilitas dan kebebasan dalam hal apa dan bagaimana mengobservasi dalam mencatat dan menganalisis data yang dihasilkan. Next, ada secondary source. Jadi ada banyak sumber yang dapat menyediakan data untuk studi penelitian kualitatif ya. Satu-satunya perbedaan dalam penggunaan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah cara informasinya digali, dianalisis, dan dikomunikasikan. Data dalam penelitian kualitatif ini tidak dilakukan melalui serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan, tetapi biasanya mengangkat isu-isu di sekitar area penyelidikan yang berbeda. Jadi biasanya memang banyak menggunakan panca indera biasanya kalau penelitian kualitatif itu. Nah, collecting data using secondary source. Gimana sih cara mengoleksi data dengan menggunakan sumber sekunder? Itu ada beberapa kategori. Yang pertama government publication atau publikasi pemerintah. Ya, biasanya pemerintah melakukan banyak penelitian yang bisa kita koleksi datanya, bisa kita catat begitu. Lalu ada penelitian terdahulu. Untuk beberapa topik biasanya memang sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, mungkin hanya beberapa variabel saja yang berbeda, dan itu bisa menjadi studi banding untuk kita dan bahkan jadi acuan untuk kita dikembangkan gitu. Lalu ada media massa juga, dan ada personal records atau catatan harian atau catatan pribadi. Nah, apa sih permasalahannya ketika menggunakan data dari data sekunder? Yang pertamanya adanya masalah dengan ketersediaan format dan kualitas datanya. Mungkin ketersediaannya kurang, datanya kurang valid, mungkin kualitasnya kurang baik, cara penulisannya kurang, metode yang digunakannya tidak menyeluruh, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita mencari secondary source, kita harus melihat validitas dan keandalan dari informasi tersebut. Terus apakah ada bias pribadinya atau tidak, apalagi kalau misalnya diambil dari catatan pribadi. Lalu ketersediaan datanya seperti apa, apakah sudah ada atau belum. Dan juga kita bisa lihat formatnya seperti apa. Kita akan masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu collecting data using attitudinal scales. Ini adalah tentang mengkoleksi data dengan menggunakan skala sikap gitu. Jadi ini ada beberapa bab lagi di bawahnya.
Jadi di subbab ini kita akan mengetahui tentang skala sikap, gimana caranya, pakainya bagaimana, fungsinya, pengembangannya, perbedaannya, dan lain-lain. Pengukuran dengan sikap, pengukuran skala sikap ya pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi pentingnya skala sikap terletak pada kemampuannya untuk membantu kita mengetahui bagaimana sih perasaan orang terhadap situasi dan permasalahan ini. Jadi praktik yang umum dilakukan dalam penelitian sosial ini kan sebenarnya mengeksplorasi sikap masyarakat ya, apalagi kalau misalnya kita melakukan sebuah observasi. Gimana sih sikap masyarakat itu kalau misalnya mereka di dalam kondisi melihat isu, situasi, kebijakan, atau permasalahan apapun deh yang menjadi kepentingan dan atau perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita akan menilai sikap masyarakat itu dan kita akan jadikan sebagai data. Ada dua tipe ya, ada quantitative research dan qualitative research. Jadi skala sikap ini bisa dinilai dari dua ini. Kalau di quantitative research itu kita mungkin lebih bisa mengeksplorasi lebih ke pengukuran, lalu menghitung intensitas perilaku atau sikapnya mereka, menggabungkan sikap dan aspek lain, terus mengetahui sikap tipe-tipe dari si sikap yang dilakukan oleh masyarakat atau responden. Sedangkan untuk qualitative research ini kita lebih lihat mungkin hasilnya akan lebih naratif dan juga deskriptif gitu ya, dan kita mungkin akan mendapatkan sikap yang lebih absolut. Memang di sini lebih konsep skala ini ya, konsep dari si skala sikap ini akan lebih lazim digunakan di penelitian yang bersikap kuantitatif. Nah, pengukuran skala sikap di penelitian skala kuantitatif ini ada 3 skala yang digunakan untuk mengukur sikapnya. Yang pertama adalah skala Likert, ada skala Thurston, dan juga skala Goodman. Dari 3 metode ini yang paling sering digunakan adalah skala Likert, baru skala Thurston, dan skala Goodman. Mungkin lebih ke skala Likert ya, karena skala ini lebih mudah, lebih efektif, dan lebih banyak digunakan. Skala Thurston sedikit lebih sulit, sedangkan skala Goodman ini adalah cara yang paling kompleks dan paling jarang digunakan, bahkan di dalam buku Ranjit Kumar ini tidak dijelaskan. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih fungsi dari attitudinal scale atau skala sikap. Jadi fungsinya adalah dapat mengukur intensitas sikap responden terhadap berbagai aspek atau situasi ya. Jadi kata kuncinya di mengukur intensitas sikap. Terus dapat memberikan teknik untuk menggabungkan sikap terhadap berbagai aspek ke dalam satu indikator keseluruhan. Jadi ketika ada permasalahan bahwa kita tuh sulit banget menarik kesimpulan mengenai sikap responden secara keseluruhan, apalagi dari pertanyaan-pertanyaan terbuka, akhirnya melahirkan sebuah metode dengan pertanyaan yang ada skalanya. Contohnya kalau kita menggunakan aplikasi ojek online atau mungkin belanja online, biasanya mereka ada skala sikap ya, atau penilaian yang berskala, misalnya bintang 5, bintang 4, tapi itu macam-macam. Misalnya untuk rasa masakannya ini bintang 4, untuk kebersihannya bintang 3, untuk ketepatan waktu mengantarnya bintang 5 karena cepat, misalnya seperti itu. Bayangkan ketika misalnya setiap skala-skala ini harus dijabarkan secara esai, maksudnya bagaimana sih rasa masakan ini, lalu kita harus menjawabnya dengan rasa masakannya sangat enak, lalalalalalala. Nah ini kan tentu akan menghabiskan waktu ya, sedangkan mungkin data yang dibutuhkan adalah data yang cepat dan juga skalatis gitu. Sedangkan dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ini akan lebih mudah menghitungannya karena lebih numerik hasilnya. Kesulitan dalam mengembangkan skala sikap ini ada beberapa mungkin difficulties ya. Yang pertama adalah aspek yang diangkatnya. Apa sih aspek yang diangkat atau permasalahan manakah sih yang harus dimasukkan ketika mencoba mengukur sikap terhadap suatu isu atau masalah. Terus prosedurnya, gimana sih cara kita menggabungkan aspek-aspek yang berbeda untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Terus ada keakuratan variabel. Apakah variabel itu benar-benar sesuatu yang harus kita ukur atau jangan-jangan kita salah memilih variabel gitu.
Tingkat kesulitan dalam mengikuti prosedur pada skala ini bervariasi dari satu skala ke skala lainnya. Semakin baik variabelnya, maka kita akan mendapatkan validitas yang sangat tinggi. Seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa tipe dalam skala sikap. Ada skala Likert, skala Thurston, dan skala Goodman. Lalu skala Likert disebut juga dengan Summated Rating Scale. Skala Thurston disebut dengan the Equal Appearing Interval Scale or Differential Scale. Lalu untuk skala Goodman juga disebut dengan the Cumulative Scale. Nah, sekarang yang pertama skala Likert. Skala Likert ini disebut dengan skala the Summated Rating, atau kalau bahasa Indonesianya adalah skala pemeringkatan yang dijumlahkan gitu ya. Asumsinya bahwa setiap pernyataan atau item pada skala tersebut memiliki nilai, kepentingan, atau bobot sikap yang sama. Penting untuk diingat bahwa skala Likert tidak mengukur sikap itu sendiri. Skala ini menunjukkan kekuatan pandangan satu responden terhadap pandangan responden lainnya dan bukan sikap yang absolut. Ini dia contohnya. Dan ini adalah contoh dari skala Likert. Jadi kita akan mengklasifikasikan sikap itu dalam beberapa kategori. Lalu setelah itu kita akan memberikan jumlah poin atau jumlah kategori pada skala kategorisnya, tergantung dari seberapa pengen kita dapat jawabannya ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita kasih misalnya 1 knows the subject well di 10.1 gambarnya. Kalau kita cuma memberikan pilihan agree dan disagree, mungkin kita cuma bisa mendapatkan 2 skala sikap ya. Tapi kalau ini kan ada 5, sampai ada strongly agree, uncertain, disagree, strongly disagree gitu. Jadi semakin banyak kategorinya juga akan semakin halus. Terus kalau misalnya di gambar 10.2 itu pakai skalanya numerik ya, jadi skalanya angka. Tapi ini juga sama ya sebenarnya, mirip-mirip dengan yang kalau kita ganti jadi strongly agree, uncertain, disagree, dan strongly disagree. Hanya perbedaan di skalanya yang digunakan saja. Ini juga hampir sama dengan scoring positif dan negatif statement. Jadi yang mana sih ada pernyataan-pernyataan yang kita buat ini positif, terus ada juga pertanyaan yang negatif, itu nanti ada penghitungannya gitu. Selanjutnya adalah skala Thurston. Skala Thurston ini disebut juga sebagai penghitung bobot atau nilai sikap untuk setiap pertanyaan. Jadi setiap pernyataan ini punya bobot begitu ya. Nah, perbedaan skala Likert dan skala Thurston ini, kalau Thurston dia itu semacam ada orang ketiga, ada pihak juri di sini. Jadi nanti si jawabannya akan dinilai bobotnya oleh juri yang dipilih oleh si peneliti. Keuntungannya adalah skala ini mencerminkan sikap respondennya secara absolut dan bukan relatif. Terus mampu menunjukkan identitas sikap masyarakat dan perubahan apapun dalam intensitas ini jika penelitian ini direplikasi. Kekurangannya, skala ini sulit dibangun. Terus sikap responden mungkin tidak tercermin dari cara Thurston. Nah, gimana cara bikin penilaian skala Thurston? Jadi pertama kita bikin pernyataan dulu, terus kita pilih juri. Nanti juri ini akan membuat bobot dari setiap pernyataan. Terus mereka akan mengambil nilai rata-ratanya. Terus habis itu kita akan membuat kuesioner. Nanti ketika kita bikin kuesioner, lalu ada responden yang menjawab, pernyataan-pernyataan mereka ini yang akan dihitung oleh juri gitu. Jadi mungkin pertanyaannya akan sesuatu yang bersikap terbuka. Makanya kan skala Thurston ini salah satu keuntungannya adalah dapat mencerminkan sikap yang absolut dari si responden. And the last one adalah the cumulative or Goodman scale. Jadi skala Goodman ini adalah yang paling susah dan paling kompleks, sehingga bahkan di dalam buku ini pun gak dibahas. Ini skala sikap yang berbeda menggunakan skala pengukuran yang berbeda pula gitu. Jadi misalnya skala Likert ini lebih ke skala yang urut ya. Tadi ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Terus ada Thurston scale, ini adalah skala yang lebih selingan atau interval itu rata-rata ya, pakai median gitu karena pakai nilai bobot. Terus untuk Goodman scale ini adalah skala perbandingan. Jadi tiap
fenomena, berbeda pula nanti cara mengambil datanya. Oke. Metode kuantitatif itu kan sebenarnya sangat-sangat terpaku dengan jawaban ya, dan ada bobot dan lain-lain. Nah, skala sikap yang diambil dengan metode atau penelitian kualitatif ini biasanya mendapatkan hasil jawaban sikap yang lebih kompleks, lebih absolut, lebih keseluruhan gitu. Jadi metode kualitatif ini memang lebih cocok ketika kita mau melihat atau mengeksplorasi dengan keragaman sikap dari masyarakat. Oke, kita akan masuk ke dalam subbab terakhir di bab 3 ini, yaitu establishing the validity and reliability of a research instrument. Nah, kita akan mengetahui tentang validitas dan reliabilitas yang diterapkan dalam penelitian. Terus dalam penelitian kuantitatif dan kualitatifnya seperti apa. Terus gimana sih memastikan validitas dan reliabilitas dalam penelitian, dan memastikan bahwa si data ini valid ya. Secara umum ada dua perspektif tentang validitas. Jadi perspektifnya itu adalah apakah penelitian memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dilakukan. Bisa nggak sih setelah kita bikin penelitian yang panjang ini tuh menjawab nggak sih sama pertanyaan kita. Terus kalau misalnya memang iya, apakah kita tuh menggunakan metode dan prosedur yang tepat. Sesimpel itu. Nah, konsep validitas. Validitas ini didefinisikan sebagai sejauh mana peneliti ini telah mengukur apa yang ingin diukurnya gitu. Valid nggak sih? Jadi intinya validitas ini apakah kita mengukur apa yang menurut kita sedang kita ukur. Bener nggak sih kita tuh benar-benar mengukur sesuatu yang pengen kita cari tahu, atau jangan-jangan kita salah objek atau salah tools, salah alat gitu. Jenis validitas dalam penelitian kuantitatif ada beberapa. Yang pertama ada phase and content validity. Setiap pertanyaan atau item pada instrumen penelitiannya harus mempunyai kaitan logis dengan tujuannya. Gitu. Jadi harus benar-benar logis sama tujuannya. Jangan sampai mengada-ngada ya. Terus setelah itu concurrent and predictive validity. Validitas konkuren dinilai berdasarkan seberapa baik suatu instrumen dibandingkan dengan penilaian lain yang dilakukan secara bersamaan gitu. Sedangkan validitas prediktif dinilai berdasarkan sejauh mana sih suatu instrumen dapat meramalkan suatu hasil. Jadi harus bisa diprediksi juga, dan prediksinya juga harus cukup tepat. Construct validity. Indikasi kualitas suatu instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya dengan prosedur statistik. Nah, salah satu kelemahan utama validitas konstruk adalah Anda perlu mengetahui prosedur statistik yang diperlukan. Jadi kita harus tahu dulu nih supaya ini valid, apa sih prosedur statistik yang diperlukannya gitu. Yang kadang-kadang mungkin penelitinya juga cukup bingung. Konsep dari reliability. Reliability ini maksudnya dapat diandalkan. Jadi konsep dari keandalan dalam kaitannya dengan suatu instrumen penelitian mempunyai arti yang sama. Jika suatu alat penelitian konsisten dan stabil dapat diprediksi dan akurat, maka dikatakan dapat diandalkan. Jadi alat penelitian ini konsisten, stabil, dapat diprediksi, dan juga akurat gitu. Ada dua sisi konsep keandalan, yaitu seberapa andal instrumennya dan seberapa tidak dapat diandalkannya hal itu. Semakin rendah tingkat kesalahan suatu instrumen, semakin tinggi reliabilitasnya. Jadi semakin toolsnya ini bagus, instrumennya bagus, ini pasti bisa diandalkan gitu kan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keandalan suatu penelitian. Jadi instrumen penelitian itu 100% tidak akurat karena ada beberapa faktor. Mungkin keakuratannya hanya sampai 98%, 95%. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya the wording of question. Gimana sih pertanyaannya, wordnya, mungkin pemilihan katanya itu seperti apa gitu. The physical setting,
lokasinya ya, fisikalnya, secara fisik settingnya seperti apa. The respondent mood, orang-orang yang kita si respondennya juga harus kita tahu moodnya seperti apa, apakah sedang baik atau sedang tidak baik. Terus the interviewer's mood, si pengujinya atau pewawancaranya juga harus kita lihat apakah moodnya baik. The regression effect on an instrument, efek dari instrumennya seperti apa. Dan the nature of the interaction, jadi gimana interaksinya yang terjadi, apakah interaksinya berjalan dengan baik atau justru terjadi slack antara si interviewers dan responden. Itu akan mempengaruhi instrumen. Metode untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen dalam penelitian kuantitatif. Ada sejumlah cara untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen, dan ini dapat diklasifikasikan sebagai prosedur konsistensi eksternal atau internal. Nah, kalau prosedur konsistensi eksternal membandingkan temuan dari dua proses pengumpulan data yang independen satu sama lain sebagai sarana untuk memverifikasi reliabilitas pengukuran. Jadi kita melakukan pembandingan. Kelebihan utama dari prosedur tes atau tes ulang ini, jadi kita bisa membandingkan hasil tes dengan tes itu sendiri gitu. Jadi tes yang pertama dengan tes yang kedua itu seperti apa gitu. Lalu kekurangannya kadang-kadang mungkin responden ingat dengan tanggapan dia yang sebelumnya gitu. Jadi itu mempengaruhi jawaban dia di tes yang kedua, sehingga itu mempengaruhi reliabilitas dari pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan untuk prosedur konsistensi yang internal, jadi item atau pertanyaan yang mengukur fenomena yang sama jika merupakan indikator yang sama dapat diandalkan harus menghasilkan hasil yang sama terlepas dari jumlahnya, yaitu beberapa banyak pertanyaan dalam suatu instrumen. Jadi harus, meskipun kita melakukan tes yang kedua ketiga, hasilnya harusnya sama. Bahkan jika Anda secara acak memilih beberapa item atau pertanyaan dari total kumpulan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen, setiap segmen pertanyaan yang disusun harus mencerminkan reliabilitas dalam tingkat yang kurang lebih sama. Jadi walaupun mungkin persamaannya tidak terlalu dekat, tapi nggak terlalu jauh juga. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Nah, ini adalah penggunaan dan pentingnya konsep validitas dan reliabilitas ini sangat lumayan ya. Jadi dua-duanya sama penting digunakan di penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu ada kredibilitas. Kredibilitas ini mencakup penetapan bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya. Lalu keteralihan mengacu pada sejauh mana sih hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer ke konteks atau latar lain. Jadi bisa dipakai nih hasilnya, kalau misalnya konteksnya ini ya kira-kira hasilnya begini gitu. Jadi bisa digeneralisasikan. Lalu ada ketergantungan. Hal ini berkaitan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita dapat mengamati hal yang sama dua kali. Lalu ada konfirmasi, mengacu pada sejauh mana sih hasil dapat dikonfirmasi atau dikuatkan oleh orang lain. Itu jangan-jangan setelah digunakan oleh orang lain malah jadi berbeda. Oke, jadi itu dia beberapa pemaparan dari bab yang ada pada buku Ranjit Kumar ini. Semoga dapat digunakan dengan baik, khususnya bagi peresume. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.